Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. صباح الخير كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير جميعا. حسنا إن شاء الله في هذه الفرصة سنتعلم اللغة العربية في الموضوع الحوار والتركيب. Adik-adik, alhamdulillah kita masih bisa belajar kembali bahasa Arab. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar al-hiwar, bagian hiwar dan at-tarkib pada materi yaumiyatuna fil madrasah. Sebelum belajar mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Al-hiwar. Al-hiwar adalah dialog atau percakapan. Nah, di sini ada percakapan singkat yang diawali dengan kata tanya. Yang pertama diawali dengan kata tanya kam. Kam itu berapa? Kam hissah tadrus? Atau kam hissah nadrus? Ada berapa jam pelajaran kita belajar? Kalau kam hissah tadrus, kamu belajar berapa jam pelajaran? Berapa jam? Gitu. Adrus atau nadrus hissah wahidah. Adrus berarti saya belajar. Nadrus kami atau kita belajar. Hissah wahidah, 1 jam pelajaran. Kam hissah tadrus? Berapa jam kamu belajar? Adrus hissatain. Saya belajar 2 jam pelajaran. Kam hissah tadrisin? Berapa jam kamu belajar? Tadrisin itu untuk perempuan. Kalau tadrus untuk laki-laki. Kemudian yang kedua adalah kata tanya yang diawali dengan mada. Mada taqra? Mada taqra? Apa yang kamu baca? Aqra al-Quran al-Karim. Saya membaca Al-Quran. Mada tadrus? Apa yang kamu pelajari? Adrus at-tarikh al-islami. Saya belajar sejarah Islam. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga diawali dengan man. Siapa? Man yaqra al-Quran? Siapa yang membaca Al-Quran? Aisyah taqra'ul Quran. Aisyah yang sedang membaca Al-Quran. Man yaqra al-Quran? Ahmad yaqra al-Quran. Ahmad yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian man yadrus at-tarikh? Siapa yang sedang belajar sejarah? Ahmad yadrus at-tarikh. Afwan, di sini ada typo. Ini yadrus bukan adrus. Ahmad yadrus at-tarikh. Ahmad yang sedang belajar sejarah. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. At-tarkib, susunan. Nah, susunan dalam konteks ini adalah al-jumlah, kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, jumlah itu jika diartikan dalam ke bahasa Indonesia berarti kalimat. Al-jumlah, kalimat. Dalam bahasa Arab terdapat 2 jenis kalimat. Yang pertama al-jumlatul ismiyah, yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini dimulai dengan isim atau mubtada. Kalau di bahasa Indonesia kita kenalnya dengan subjek. Subjek. Jumlatul ismiyah dimulai dengan subjek, atau subjek itu bisa dimulai dengan nama orang atau kata benda. Selanjutnya ada jumlah al-fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Fi'il itu dalam bahasa Arab artinya kata kerja. Nah, untuk jumlah fi'liyah ini susunannya adalah fi'il lalu fa'il. Fa'il itu artinya pelaku. Jadi setelah kata kerja itu harus ada pelaku. Jadi pelakunya ini kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada contohnya di jumlah ismiyah. Yang pertama ya, al-jumlatul ismiyahnya at-talibu yadrusu ad-darsa ad-dini. Di situ at-talibu sebagai mubtada. Jadi dia itu dimulai dengan isim. Makanya ini namanya jumlah ismiyah. At-talibu yadrusu ad-darsa ad-dini. Murid itu atau pelajar itu sedang belajar pelajaran agama. Kalau diganti ke jumlah fi'liyah, yang dimulai duluan itu kata kerjanya yadrusu at-talibu ad-darsa ad-dini. Yadrusu at-talibu. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah at-talib. Yadrusu at-talibu ad-darsa ad-dini. Murid atau pelajar itu sedang belajar ad-darsa ad-dini, pelajaran agama. Contoh yang lain, al-mudarris yarji' ila safi maratan thaniyah. Guru itu, pengajar itu kembali lagi ke kelas. Yarji' al-mudarris ila safi maratan thaniyah. Kalau ini al-jumlah fi'liyah karena dimulai dengan yarji'. Yarji' al-mudarris ila safi maratan thaniyah. Guru atau pengajar itu kembali lagi ke kelas. Contoh lainnya at-talibatu.
At-talibatu tadrusu ad-dars ad-dini. Kalau tadi at-talib untuk laki-laki, kalau at-talibah itu untuk perempuan. Murid perempuan itu sedang belajar pelajaran agama. Tadrusu at-talibatu ad-dars ad-dini. Tadrusu at-talibah, fa'ilnya at-talibah, fi'alnya tadrus. Jadi ini masuk ke al-jumlah fi'liyah yang di sebelah kiri. Tadrusu at-talibah ad-dars ad-dini. Murid atau pelajar perempuan itu sedang belajar pelajaran agama. Kemudian al-mudarrisah tarji' ila safi maratan thaniyah. Kalau yang tadi al-mudarris itu guru laki-laki atau pengajar laki-laki, sedangkan al-mudarrisah adalah pengajar perempuan. Tarji' itu kembali, domir untuk perempuan. Tarji' ila safi maratan thaniyah, ke kelas lagi. Maratan thaniyah itu lagi. Kemudian untuk jumlah fi'liyahnya ada tarji' al-mudarrisah ila safi maratan thaniyah, guru itu kembali ke kelas lagi. Lalu ana aqra'ul qissah, saya membaca cerita. Ana aqra'ul qissah ini masuk ke jumlah ismiyah. Gimana kalau dijadikan jumlah fi'liyah? Langsung aqra'ul qissah. Aqra'ul qissah. Lalu untuk contoh yang terakhir, nahnu nasta'ir ba'dul kutub. Nahnu nasta'ir ba'dul kutub, kami meminjam beberapa buku. Jika diganti ke jumlah fi'liyah menjadi nasta'ir ba'dul kutub. Nasta'ir ba'dul kutub artinya sama, kami meminjam beberapa buku. Kemudian di sini mulahadzah, yaitu poin-poin penting. Yang pertama, jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim maka disebut dengan jumlah ismiyah. Sedangkan jumlah yang diawali dengan fi'il berarti dinamakan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang diawali dengan fi'il dan fa'il. Selanjutnya pada umumnya dalam bahasa Indonesia itu jumlah fi'liyah tidak terdapat dalam susunan bahasa Indonesia. Contohnya al-mudarrisu yarji' ila safi maratan thaniyah, Pak Guru kembali lagi ke kelas. Nah, Pak Guru itu sudah menjadi subjek karena dia masuk ke jumlah ismiyah. Tapi kita tidak bisa mengatakan yarji'ul mudarris ila safi maratan thaniyah dalam bahasa Indonesia. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan kembali Pak Guru ke kelas lagi. Begitu. Jadi susunannya jika dalam bahasa Indonesia subjek terlebih dahulu. Sedangkan dalam bahasa Arab bisa terdapat jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Yarji'ul mudarris ila safi maratan thaniyah. Kemudian nahnu nasta'ir ba'dul kutub itu untuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyahnya nasta'ir ba'dul kutub. Begitu ya. Selanjutnya ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu artinya objek. Nah, dalam bahasa Arab kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih dinamakan fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Sedangkan fi'il atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih itu disebut fi'il lazim. Fi'il lazim. Nah, fi'il lazim ini dalam kalimat itu dibacanya fathah. Nanti kita akan lihat contohnya. Ini contohnya untuk fi'il al-muta'addi. Jadi tadi fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, ini kalimat utama meliputi perbuatan dan pelaku. Contohnya at-talibu yadrusu. Ini baru jumlah ismiyah. At-talibu yadrusu. Tapi kalau ditambah dengan objek maf'ul bih, ad-darsa dini. Nah, ad-darsa dini. Ini merupakan maf'ul bih, objeknya. Nah, di ad-darsanya ini huruf sa-nya itu harus fathah karena dia masuk ke objek. Jadi yadrus itu kan belajar. Belajar ini membutuhkan objek. Apa objeknya? Objeknya adalah tadi pelajaran agama. Contoh kedua, at-talibu yadrusul lughah al-arabiyyah. Al-lughah al-arabiyyah. Jadi al-lughah al-arabiyyah ini masuk ke objek maf'ul bih. Fatimah ta'malul wajib al-manzili. Fatimah ta'malul wajib al-manzili. Fatimah mengerjakan pekerjaan rumah. Ana aqra'ul qissah. Ana aqra'ul qissata. Ana aqra'ul qissata, saya membaca cerita. Jadi keempat kalimat ini merupakan
kalimat yang butuh maf'ul bih, membutuhkan objek. Lalu contoh berikutnya adalah fi'il lazim atau al-af'alul lazimah, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya al-mudarris yarji' ila saffi. Yarji' itu kembali itu tidak perlu objek, kembali langsung kan, ila saffi. Jadi ila saffi itu bukan objek. Al-mudarris yarji' ila saffi. Nadhhabu ila al-madrasah kulla yawm. Kami pergi ke sekolah setiap hari. Jadi nadhhab, pergi, pulang, itu tidak butuh objek. Tantahil istiraha, tabda'ul istiraha, tantahi itu selesai, tabda itu dimulai, tidak membutuhkan objek. Fi sa'ati tasi'ah, pada jam 9. Semoga adik-adik mengerti ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga adik-adik memahami penjelasan yang kakak jelaskan. Jika masih ada yang kurang paham, silakan bertanya langsung personal chat ke WA kakak. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, yang salah datangnya dari kakak pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.